Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Faras Alvin Arya, BP 151084-2021 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul efektivitas program vaksinasi COVID-19 pada lansia di Puskesmas Padang Pasir Kota Padang. Yang pertama, latar belakang. Pada tahun 2019 akhir, tepatnya bulan Desember, dunia dikejutkan dengan kemunculan sebuah virus, yaitu virus corona, yang selanjutnya kita kenal dengan sebutan virus COVID-19. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus COVID-19 menginfeksi manusia dengan beberapa perkembangan, mulai dari binatang ke manusia, dan kemudian menyebar dengan luas. Sehingga banyaknya masyarakat dunia yang terjangkit virus COVID-19 ini. Kemudian WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021, total kasus konfirmasi COVID-19 di dunia itu menembus angka sebesar 101 juta jiwa kasus dengan jumlah kematian sebanyak 2.182 lebih kasus kematian yang tersebar di 223 negara terjangkit dan 183 negara transmisi lokal. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 terus meningkat setiap harinya. Pada tanggal yang sama, Indonesia menempati peringkat 1 kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara dengan total kasus sebanyak 1 juta lebih kasus dan total kematian sebanyak 29.000 jiwa. Dengan banyaknya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai kebijakan untuk menekan angka kasus COVID-19. Yang mana kebijakan pertama yang dilakukan di Indonesia itu dengan mengeluarkan pembatasan perjalanan dari pusat COVID, yaitu dari Provinsi Hubei. Kemudian pemerintah juga telah menunjuk lebih dari 200 rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien COVID yang terus meningkat. Kemudian juga pemerintah Indonesia menerapkan langkah social distancing bagi masyarakat dan menerapkan prinsip protokol kesehatan 5M dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian pada akhir Maret 2020, pemerintah Indonesia juga membentuk Satuan Tugas Indonesia untuk COVID-19. Selain itu juga pemerintah melakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau lebih kita kenal dengan sebutan PSBB. Setelah itu pemerintah juga melakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau yang lebih kita kenal dengan PPKM dan PPKM lanjutannya. Kemudian jika kita lihat dari persentase masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 berdasarkan kelompok umur dari sumber peta sebaran COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dapat kita lihat bahwa kelompok umur yang paling banyak meninggal yaitu kelompok umur usia 60 tahun ke atas, yakni kelompok lansia, yang dapat kita lihat dari gambar yaitu sebesar 46,8%. Artinya kelompok lansia sangat rentan kehilangan nyawa akibat terjangkit virus COVID-19 karena biasanya kelompok lansia memiliki penyakit penyerta lainnya dan kondisi fisik yang mulai melemah untuk melawan atau menangkal virus COVID-19. Untuk itu pemerintah Indonesia melakukan penanggulangan atau melakukan strategi penanggulangan dengan melakukan vaksinasi COVID-19 yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang kemudian detailnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.
vaksinasi sendiri merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Dalam Permenkes juga diatur bahwa vaksinasi memiliki tujuan-tujuan seperti mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kemudian mencapai kekebalan kelompok masyarakat atau herd immunity, dan yang keempat itu melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Jika dilihat dari vaksinasi nasional, pemerintah Indonesia menargetkan vaksinasi nasional sebesar 208 juta jiwa lebih dari data ke tanggal 19 Januari 2022, di mana dosis pertama sudah mencapai 85% dan dosis kedua sudah mencapai 58% lebih. Dan untuk jumlah penerima vaksin COVID per provinsi dapat kita lihat untuk dosis pertama DKI Jakarta mencapai peringkat pertama dengan vaksinasi sudah melebihi dari 100%, dan Sumatera Barat sendiri masih baru mencapai peringkat kelima dari bawah. Ini baru mencapai 72% untuk dosis pertama, dan dosis kedua di angka 49,4%. Maaf, untuk Sumatera Barat baru mencapai 56,2%. Dari data ini dapat kita lihat bahwa untuk jumlah target vaksinasi Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat memiliki sasaran vaksinasi yaitu 4,4 juta jiwa lebih, dengan total vaksinasi untuk dosis pertama baru mencapai 72%, dan dosis kedua sudah mencapai 46%. Dan untuk lansia sendiri dapat kita lihat bahwa vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 60%, dan dosis kedua sudah mencapai 27% lebih. Nah, di Sumatera Barat sendiri, Kota Padang menjadi daerah dengan persentase vaksinasi tertinggi pertanggal 29 Januari 2022, di mana jumlah vaksinasi dosis pertama itu sebesar 621.000 jiwa atau sudah mencapai 85% dari target provinsi, dan jumlah vaksinasi dosis kedua sebesar 442.000 jiwa atau 60% dari target provinsi. Jika dilihat update vaksinasi COVID-19 Kota Padang per 10 Maret 2021, dapat kita lihat bahwa lansia sangat rendah vaksinasinya. Untuk vaksinasi pertama saja lansia baru mencapai 3%, sedangkan vaksinasi kedua belum sama sekali. Nah, untuk itu Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melakukan langkah atau terobosan untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi lansia tersebut. Salah satunya dengan melakukan langkah vaksinasi bagi masyarakat umum yang dapat melakukan vaksinasi di puskesmas dengan syarat membawa 2 orang lansia untuk vaksinasi atau disebut dengan vaksinasi 3-in-1. Karena puskesmas merupakan salah satu tonggak utama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di masyarakat, seperti yang dilaksanakan oleh Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Puskesmas Padang Pasir melalui tim pelaksana kegiatan vaksinasi COVID-nya menjadi penggagas pelaksana vaksinasi massal bernama Vaksin Mobile, di mana vaksinasi tersebut dilaksanakan di Puskesmas Tanah Kongsi, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, menggunakan mobil bergerak, yang mana kegiatan ini pertama kali dilakukan di Kota Padang. Artinya, Puskesmas Padang Pasir menginisiasi untuk pelaksanaan vaksinasi massal menggunakan vaksinasi mobil bergerak. Selain itu,
Kenapa Puskesmas Padang Pasir? Puskesmas Padang Pasir juga melakukan pelaksanaan vaksinasi dengan membuka layanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu untuk tahap waktu pelaksanaan Januari hingga Maret 2021. Sedangkan untuk tahap waktu pelaksanaan Maret 2021 sampai Maret 2022, kegiatan vaksinasi dilaksanakan setiap hari kerja, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas. Kemudian per bulan Juni 2021 baru 650 lansia yang melakukan vaksinasi di Puskesmas Padang Pasir, sehingga Puskesmas Padang Pasir melakukan langkah dengan menjemput bola ke masyarakat, di mana Puskesmas Padang Pasir bersama dengan kelurahan di Kecamatan Padang Barat melakukan upaya jemput bola ke masyarakat dalam melakukan vaksinasi, yakni dengan melakukan vaksinasi ke RT-RT untuk mempercepat proses vaksinasi, khususnya menjangkau masyarakat lansia yang notabene susah untuk datang ke puskesmas. Sehingga dari data vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Padang Pasir, mulai atau per 15 Januari sampai 30 Desember 2021 sudah mencapai target. Dapat kita lihat bahwa tahap 2 lansia vaksinasi 1 sudah mencapai 1.450 lansia untuk vaksinasi pertama, dan vaksinasi kedua sudah mencapai 1.402 lansia. Sehingga dari paparan fenomena yang peneliti sebutkan tadi, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas program vaksinasi COVID-19 pada lansia di Puskesmas Padang Pasir, Kota Padang. Tujuan penelitian itu untuk mendeskripsikan efektivitas program vaksinasi COVID-19 pada lansia di Puskesmas Padang Pasir, manfaat penelitian bermanfaat sebagai referensi pengembangan ilmu ADN publik, memberikan manfaat berupa informasi hasil kajian kepada Puskesmas Padang Pasir dan ilmu administrasi publik. Kemudian pada bab 2, yakni studi penelitian yang relevan. Di sini peneliti mengambil penelitian Nur Hatimi 2018 dengan judul Efektivitas Program Padang Pariaman Sehat di Kabupaten Padang Pariaman, yang mana relevansinya yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas program. Yang kedua itu penelitian dari Nikita Yolanda yang berjudul Efektivitas Program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau lapor oleh pemerintah Kota Solo menggunakan teori efektivitas program Edi Sutrisno. Relevansinya itu sama-sama meneliti tentang efektivitas dan menggunakan teori Edi Sutrisno. Kemudian bagian teori, di sini peneliti mengambil teori efektivitas, yang mana efektivitas sendiri merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh pelaksanaan suatu program atau kegiatan dapat mencapai target atau sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, peneliti mengambil teori Edi Sutrisno, yakni kriteria pengukuran efektivitas, yang mana menurut Edi Sutrisno, kriteria pengukuran efektivitas itu ada 5. Yang pertama itu pemahaman program, yang kedua tepat sasaran, yang ketiga tepat waktu, yang keempat pencapaian tujuan, yang kelima perubahan nyata. Kenapa peneliti mengambil teori dari Edi Sutrisno? Karena peneliti anggap teori ini mampu mendeskripsikan fenomena-fenomena yang peneliti temukan seperti pemahaman program, yang mana pemahaman program di sini dari tim pelaksana vaksinasi sudah memahami atau belum dari tupoksinya dan juga tepat sasaran, karena vaksinasi memiliki kelompok prioritas dalam sasaran vaksinasi dan tepat waktu, karena vaksinasi memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, dan vaksinasi juga memiliki tujuan untuk dilakukannya vaksinasi. Kemudian skema pemikiran. Skema pemikiran pertama diawali dengan pandemi COVID-19, kemudian pemerintah Indonesia melakukan strategi penanggulangan dengan melakukan vaksinasi COVID-19 yang kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.
tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus COVID-19, dan kemudian secara teknisnya diatur dalam Surat Keputusan Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus COVID-19. Kemudian peneliti tertarik terhadap aktivitas vaksinasi COVID-19 pada lansia di Puskesmas Padang Pasir menggunakan teori Edi Sutrisno, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, PTP tujuan, dan perubahan nyata. Definisi konsep efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh pelaksanaan suatu program atau kegiatan dapat mencapai target atau sasaran sesuai dengan tujuan telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, vaksinasi yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Yang selanjutnya itu vaksinasi COVID pada lansia. Ini pemberian vaksinasi kepada kelompok lanjut usia, yakni kelompok yang umur lebih dari 60 tahun dengan salah satu strategi yaitu 3-in-1. Kemudian definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang kemudian bab 3 itu metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informan melalui purposive sampling, peranan peneliti sebagai instrumen utama, unit analisis yaitu lembaga, yaitu Puskesmas Padang Pasir sendiri. Kemudian teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, dan kemudian teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi dari proposal saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.